Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Di sini saya sebagai moderator dengan materi yaitu ideologi MM. Nah, untuk nanti akan disampaikan oleh Mas Ari Susanto. Profil dari Mas Ari namanya akademiknya yaitu Master of Economy dan Sarjana Ekonomi Islam dengan tempat tanggal lahir Indragi Hulu 28 Januari 92. Untuk kontak alamat rumah Dusun Brajan RT 01 Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor telepon WA atau SMS 0852 645 67104 dengan alamat email arisusanto924@gmail.com. Latar belakang pendidikan formal yaitu program ekonomi Islam pasca sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan yang kedua yaitu program ekonomi dan perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. SMA Muhammadiyah Belilas Inhu Riau, SMP Negeri 1 Seberida Inhu Riau, SD Negeri 014 Sibabat Inhu Riau. Untuk latar belakang pendidikan non formal, Taman Pendidikan Al-Quran Al-Mutakin, Desa Sibabat, Seberida Inhu Riau, Pesantren Mahasiswa Budi Mulya, Yayasan Budi Mulya Yogyakarta, tahun 2015. Nah, untuk pengalaman profesional, Kepala Litbang Yayasan Pegiat Pendidikan Indonesia Pundi, Asisten Dosen Mata Kuliah Umum Program Ekonomi Syariah FAI UMY 2017 sampai 2018, Volunteer Pemberdayaan Ekonomi Dompet Duafa 2015, Tutor Mata Pelajaran Ekonomi di Salembang Gudian Yogyakarta 2016. Nah, untuk IG Ari Susanto _ Facebooknya Ari Susanto, dan Twitternya Ari Susanto 01. Nah, itu profil dari Mas Ari Susanto. Untuk selanjutnya, kita silakan Mas Ari Susanto untuk menyampaikan materi yang perlu disampaikan. Kami persilakan, monggo Mas. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati kader-kader IMM, PCMM Dasman Al-Kindi Kota Yogyakarta. Ya, Pak Moderator, terima kasih atas serta Mbak Sapa Asti ya, Sapa yang mengundang saya untuk hadir menemani rekan-rekan semua dalam diskusi pada malam hari ini yang bertajuk apa ini, Madrasah Kader ya, Madrasah Kader. Nah, semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sumber pengetahuan yang baik bagi kita semua. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar nanti bicaranya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing saja. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa pokok yang sudah dituliskan di dalam surat atau dalam tor yang dikirimkan ke saya gitu ya. Nah, nanti tidak lebih dari 15 menit harapan saya memaparkan pokok pikiran yang saya pahami, kemudian boleh teman-teman menanggapi, boleh juga menanggapi, mengkritisi, atau kita berdialog gitu ya, boleh. Nah, dalam kesempatan 15 menit ini saya ingin mengutarakan beberapa hal yang diminta oleh teman-teman instruktur PCMM Dasman Al-Kindi Kota Yogyakarta. Yang pertama terkait dengan tema besar kita itu ideologi IMM gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam ideologi IMM gitu ya, kita memahami, kalau teman-teman pernah membaca bukunya
Pak Haidar gitu ya, Pak Haidar Nasir, Prof. Haidar Nasir, yang judulnya Ideologi Muhammadiyah, maka di dalamnya terkandung poin-poin yang dimaknai sebagai ideologi Muhammadiyah, gitu ya. Tapi sebelum sebelum masuk ke ideologi Muhammadiyah itu, Prof. Haidar Nasir mengklasifikasikan beberapa makna ideologi di dalam Islam itu. Jadi ternyata di dalam Islam, dalam memahami keberagamaan, ada beberapa klasifikasi, ya. Saya lupa apa, saya cari bukunya nggak nemu, tapi paling tidak, beliau mengikuti klasifikasi yang dijabarkan oleh Prof. Fazlur Rahman dari Universitas Chicago yang tentang, misalkan ideologi konservatif, revivalis, modern, dan neo-modern. Nah itu. Nah itu terkait dengan Islam sendiri. Nah kemudian di belakangnya, kemudian diberi pengantar bahwa yang dimaksud ideologi Muhammadiyah itu ada di situ namanya MADM, Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian MKCH, Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Itu kemudian ada kepribadian, kemudian ada, pedoman hidup warga Islami, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian dikatakan ideologi. Nah, dalam konteks kali ini kita berbicara tentang IMM. Tapi sebelum masuk ke tataran apa itu ideologi IMM, mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan ideologi itu sendiri gitu. Nah, secara kebahasaan kan ideologi itu, di dalam ilmu perkuliahan kita sering mendengar bahwa dia terdiri dari 2 suku kata gitu ya. Yang pertama adalah idios, kemudian logos gitu ya. Idios sebagai gagasan, logos sebagai ilmu. Nah, secara singkat itu sebagai ilmu tentang gagasan gitu. Nah, itu secara kebahasaan, namun secara terminologi kalau kita merujuk dari beberapa pengertian tentu itu sangat beragam, sangat banyak apa yang dimaksud ideologi itu, ya. Ada yang mengatakan seperangkat gagasan yang diyakini secara sungguh-sungguh yang menjadi pedoman hidupnya untuk mewujudkan sesuatu ide yang digagas itu gitu. Nah, itu secara umum begitu. Nah, itu pengertian secara umum gitu tentang ideologi. Nah, kalau saya memahami ideologi IMM itu dalam aspek yang lebih sempit misalnya atau lebih kecil, yaitu seperangkat nilai-nilai yang diyakini oleh kader gitu ya, yang seperangkat nilai yang diyakini oleh kader gitu ya, yang diperjuangkan gitu kan, untuk kehidupan dirinya dan di sekitarnya. Nah gitu kan. Nah, dengan demikian posisi ideologi menjadi sangat penting gitu dalam aspek kaderisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahkan di berbagai aspek ya, di organisasi, di lembaga, dan sebagainya biasanya aspek ideologi itu ada. Nah, kalau untuk di gerakan mahasiswa atau gerakan mahasiswa seperti kita IMN tentu ideologi menjadi sangat penting. Tapi kalau misalkan organisasi-organisasi yang sifatnya tidak kaderisasi, biasanya tidak tidak berdasarkan, ideologi lah. Nah, kalau IMM sebagai organisasi kaderisasi, maka ideologi menjadi sangat penting agar terjadi transformasi di sana. Transformasi itu ya ke dalam dan keluar gitu, harapannya kan begitu. Nah, kalau kita membaca membaca segala sesuatu tentang nilai-nilai di IMM itu, yang ada adalah
apa, ya yang ada adalah itu, untuk membentuk atau mentransformasikan diri kita ke dalam dan keluar gitu. Nah, ke dalam berarti dalam aspek keorganisasian, keindividualisasian gitu. Nah, kalau keluar berarti dalam aspek perilaku gitu ya, perilaku yang tercermin dari nilai-nilai yang kita yakini itu sesuatu yang benar gitu. Nah, maka itu yang kita maknai secara sederhana tentang ideologi gitu. Nah, kalau teman-teman mau memperluas tentang ideologi, misalkan ideologi besar dunia, kapitalisme, komunisme, sosialisme gitu, nah nanti bisa dibaca apa, dibaca sendiri dan diskusikan sendiri. Nah, kali ini kita hanya membahas tentang IMM gitu. Nah, jika merujuk buku Prof. Haidar Nasir tentang ideologi Muhammadiyah itu, maka ideologi IMM kemudian adalah yang dikirim oleh atau dirumuskan oleh para pendiri Muhammadiyah yang dikirim oleh teman-teman instruktur itu gitu. Di situ ada, eee, putusan yang pertama 1965 seperti 6 penegasan gitu. Kemudian ada trilogi, trikompetensi, ada identitas IMM, nilai dasar ikatan, profil kader gitu. Nah, semua itu dapat dimaknai sebagai ideologi gitu ya. Seperangkat nilai yang diyakini dan dicita-citakan gitu. Jadi secara sederhananya begitulah, seperangkat nilai yang diyakini dan dicita-citakan gitu ya, membawa transformasi pada internal dan eksternal gitu ya. Internal berarti dalam diri kader dan organisasi, eksternal berarti di dalam lingkungan di luar organisasi dan individu gitu. Nah, seperangkat nilai yang ada dalam putusan-putusan IMM itu menjadi suatu ideologi. Nah, seperangkat nilai gitu ya, yang diyakini dan dicita-citakan. Nah, itulah ideologi IMM. Nah, kemudian saya diminta untuk menjabarkan kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana posisi ideologi itu dapat menjadi ruh gerakan, menjadi kerangka berpikir kritis, menentukan keberpihakan. Nah, ini menarik gitu untuk kita bahas semua. Nah, secara umum kalau kita membahas ideologi IMM itu Kamu kan ngobrol lalinya tuh. dari Makanya. dari saya membagi ini ya beberapa beberapa hal, misalkan di situ ada 6 penegasan, trikompetensi, kemudian ada trilogi gitu ya, kemudian ada slogan IMM, kemudian identitas IMM, nilai dasar ikatan, kemudian profil kader itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Maka tugas kita di sini adalah mencari benang merah gitu ya, apa yang dikehendaki gitu. Karena kan perumusan-perumusan ideologi kemudian langsung jadi, tetapi melalui proses ya, misalkan 64 kemudian, trilogi itu kapan, sampai sampai belakangan gitu. Nah, maka kita harus mengurainya itu atau mencoba untuk mengurai, menarik benang merahnya di mana. Nah, eee, kalau dari beberapa hal ya, eee, saya mengambil inti dari semua itu, yang selalu menjadi pegangan saya adalah misalkan pertama, di dalam ideologi yang kita ingat itu trilogi atau trikompetensi itu tadi ya, triloginya keagamaan, kemudian kemahasiswaan atau trikompetensinya sebagai sebagai apa itu, religius, intelektual, dan humanis itu, eee,
terjemahkan dengan bahasa kita yang lebih populer itu sebagai iman, ilmu, dan amal gitu, ya. Jadi trikompetensi dan trilogi itu ejawantah dari iman, ilmu, ya. Iman itu berarti religius gitu ya, sikap keberagamaan yang sebagai pondasi kita, yang ditegaskan di dalam 6 penegasan poin pertama bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gerakan mahasiswa Islam, iman, ilmu, dan amal, gitu. Nah, untuk merumuskan iman, ilmu, dan amal gitu kan, tadi kerangkanya adalah Islam gitu ya. Identitas kita itu Islam gitu. Jadi kalau di 6 penegasan ada, jadi sumber nilai yang harus digali itu dari mana gitu ya. Satu, itu Islam gitu ya, karena di identitas kita jelas bahwa Islam menjadi, eee, filosofi kita. Kemudian, mengindahkan segala ketentuan peraturan undang-undang atau undang-undang dasar, itu atau dikenal 4 pilar itu. Kemudian Muhammadiyah gitu ya. Nah, Muhammadiyah itu juga menjadi rumusan gitu ya, walaupun sebenarnya me rumusan kebangsaan dan rumusan tentang Muhammadiyah itu digali dari agama gitu. Tetapi kan menjadi berbeda ketika diterjemahkan gitu ya. Ya, jadi angle-nya menjadi berbeda ketika Islam diterjemahkan oleh Muhammadiyah, diterjemahkan oleh FPI gitu atau oleh organisasi yang lain misalkan. Nah, kita gaya penafsiran Islam itu gayanya Muhammadiyah. Makanya nanti di nilai dasar ikatan, kalau tidak salah di situ ada disebutkan agama yang hanif dan, rahmatan lil alamin gitu. Nah, itu serangkaian. Nah, dalam filsafat kan, sumber kebenaran itu, kalau di barat tidak mengenal wahyu, tapi di Islam wahyu menjadi sumber kebenaran itu. Nah, paling tidak itu kerangkanya ya. Jadi ada kerangka filosofis yang menjadi acuan kita, kemudian turunannya tadi trilogi dan trikompetensi yang saya sebut sebagai iman, ilmu, dan amal. Jadi, eee, kalau kita berbicara tentang sesuatu karena dia ideologi, karena dia seperangkat keyakinan, dia harus memiliki ilmu yang bisa diterapkan gitu. Nah, itu baru namanya ideologi gitu. Nah, berarti IMM itu sebenarnya sudah ideologinya sudah pas sekali gitu. Nah, itu makna dari ideologi. Nah, nanti kalau se apa ya, nah itu paling tidak kerangka dasar dulu untuk memahami. Yang saya terjemahkan begitu, bahwa bahwa agama, perundang-undangan, atau Muhammadiyah, perundang-undangan, jadi sumber rujukan yang kemudian, eee, menjadi suatu keyakinan itu ya, keimanan, ilmu, dan amal gitu. Sehingga, IMM mau tidak mau tidak bisa terpisah dari itu semua, dari 3 hal itu. Dan itu ditegaskan di dalam rumusan 6 penegasan, gitu loh. Berarti dengan demikian, ya, dengan demikian, eee, pendiri IMM itu sudah meletakkan itu gitu, fondasinya bahwa Islam, kebangsaan, Muhammadiyah, dan kebangsaan itu menjadi sumber rujukan yang otentik bagi penemuan nilai-nilai ideologi kita. Dan itu teman-teman bisa lihat di 6 penegasan, 6 hal itu kan. Nah, baru masuk ke poin ke-6 penegasan 2 terakhir, yaitu terkait dengan bagaimana ilmu itu gitu kan. Nah, ilmu amalia, amal ilmiah itu kan sebenarnya terjemahan dari kemudian diturunkan menjadi trilogi itu kalau menurut saya sih ya. Jadi kan ilmu amalia, amal ilmiah.
Jadi sumbernya adalah Islam, ya, kemudian coba untuk dijadikan sebuah ilmu gitu ya, yang kemudian dapat diamalkan. Nah, itulah hakikat dari, apa, ideologi IMM. Nah, lalu keberpihakannya di mana? Nah, kalau di 6 penegasan itu kan jelas itu penegasannya itu. Di poin ke-6 ya, terkait dengan keberpihakan IMM, bahwa segala perbuatan kita itu lillahi ta'ala yang sesungguhnya diperjuangkan untuk kepentingan rakyat gitu ya, atau rakyat jelata gitu. Nah, semua nilai itu memang harus diasah dan terus ditanamkan melalui forum-forum diskusi-diskusi begitu ya, dengan tema-tema yang tentu, eee, sesuai dengan background keilmuan ya. Nah, disitulah tugas kita sebenarnya sebagai kader IMM yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Saya di bidang ekonomi misalkan, maka saya memaknai keadilan dalam aspek ekonomi gitu, kan keadilan itu kan sebuah nilai yang ditanam yang yang tertanam di ideologi IMM, di apa itu, nilai dasar ya, apa, bentar saya agak lupa, eee, identitas atau apa itu, bahwa kesewenang-wenangan gitu ya. Mana ini? Oh, nilai dasar ikatan, segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemungkaran, itu adalah musuh besar IMM. Berarti kan ada kerangka gitu kan. Nah, jadi tugas teman-teman sebenarnya menerjemahkan itu semua gitu. Ideologi itu bagaimana merupakan sistem yang dicita-citakan tapi dapat beroperasional gitu dengan baik melalui ilmu dan amal gitu. Jadi ideologi IMM itu sudah sangat praktis sekali sebenarnya gitu. Cuma untuk mencapai praktis itu butuh ilmu atau butuh strategi gitu ya. Nah, itu yang perlu dirumuskan gitu, oleh masing-masing individu ataupun dalam aspek institusi. Nah, itu beberapa hal tentang ideologi. Nah, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman instruktur, bagaimana cara menjadikan ruh gitu ya. Nah, saya mempelajari ruh gerakan IMM itu ya melalui forum-forum gitu ya, forum-forum intelektual IMM, mulai forum-forum praksis IMM gitu ya, yang secara apa, secara nilai itu didapat di tataran komisariat. Komisariat itu fokusnya ke sana, jadi, eee, dia memahami nilai dan kemudian memahami, realitas di apa, realitas pemaknaan tentang apa, misalkan pembelaan keadilan itu di mana. Nah, itu sesuai dengan kapasitas, keilmuan masing-masing. Yang saya sebutkan tadi misalkan, makanya di IMM itu, eee, belajarnya tidak hanya dalam aspek apa, misalkan tataran filosofis gitu aja ya, misalkan ada tataran teori saja, tidak. Karena dia harus menganalisa untuk menemukan makna ketidakadilan gitu, menemukan makna kesewenang-wenangan, menemukan makna, eee, kemungkaran gitu ya. Bagaimana cara menemukan itu gitu. Nah, itu sudah dalam aspek ilmu dan dalam upaya aspek keilmuan dan praksis ya yang akan dilakukan atau amal itu tadi. Nah, itu semua kita dapatkan di IMM gitu. Dan itu hanya di dalam dalam penanamannya kan itu di tataran komisariat ya. Nanti ketika sudah di pimpinan cabang dia lebih memahami kemungkarannya lebih luas. Jadi penerjemahan kemungkaran lebih luas, menerjemahkan ketidakadilannya menjadi lebih luas. Ke tingkat DPD menjadi lebih luas lagi, hingga ke DPP menjadi sangat luas gitu. Maksudnya luas itu, eee, bisa cakupannya, bisa
Bisa kasusnya karena misalkan semakin tinggi dia semakin banyak pengetahuan gitu, yang sebelumnya kita tidak tahu gitu. Nah, maka jelas ideologi IMM menjadi ruh gerakan IMM dan juga bukan melatih, tajam nalar kritis kita dan kita jelas melakukan perpihakan yang jelas gitu. Nah, itulah ideologi kita itu sudah memenuhi aspek itu. Jadi dengan demikian teman-teman harus coba untuk mengoperasionalkannya. Jadi kan itu kan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang diyakini dan dicita-citakan. Maka perlu dioperasionalkan, didesain ulang. Didesain itu bukan diganti ya, maksudnya dirumuskan gitu ya. Dirumuskan sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Saya tidak memaksakan setiap cabang atau setiap individu harus sama, enggak. Karena perspektifnya, pengetahuan, ilmu itu kan berbeda-beda. Maka kalau teman-teman menganggap sesuatu itu ya, misalkan ketidakadilan, kesemenang-menangan menjadi keberpihakan, ya itu harus diterapkan dimanapun teman-teman berada dan itu kan tertanam di sejak komisariat. Nah, itu sedikit cerita tentang ideologi IMM yang dapat menjadi nalar kritis, sekaligus menentukan keberpihakan gitu. Jadi teman-teman instruktur sebenarnya nggak perlu ngundang saya, sebenarnya sudah tahu gitu kan. Karena bisa ditelaah dari poin-poin nilai yang tercantum di ideologi itu. Nah, itu dulu cerita singkat, kemudian kita dapat berdiskusi lebih lanjut dalam waktu setengah jam ke depan. Gitu. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Mas Aki Susanto yang telah memberikan pemaparannya terkait ideologi MM yang sudah disampaikan dimulai dari identitas, 6 penegasan, tujuan, teologi kompetensi, hingga nilai dasar. Ya, baik buat teman-teman peserta, silahkan bagi yang mau bertanya atau mungkin memiliki pemikiran yang lain, monggo langsung untuk isi di kolom chat. Bagaimana teman-teman? Apakah Oke, sambil menunggu pertanyaan gitu ya. iya, gimana Mas? Maka setiap kader mau tidak mau harus memahami sumber dari semua itu yang saya sebutkan. Mau tidak mau IMM harus merujuk pada sumber gitu ya, sumber keislaman itu sendiri gitu ya. Berarti kan harus memiliki perangkat atau ilmu atau pengetahuan tentang Al-Quran dan sunnah tadi gitu ya. Terserah itu misalkan dia menjadi misalkan kemampuan untuk menerjemahkan tidak, berarti bisa menggunakan alternatif membaca pemikiran yang kedua gitu. Makanya ada kan istilah new mustad'afin gitu kan, kemudian nah itu kan dalam rangka memperluas aspek keberpihakan. Nah, yang menggunakan Islam sebagai ideologi itu salah satunya misalkan di negeri-negeri Islam, misalkan kayak Ali Syariati di Iran gitu ya, yang menggunakan revolusi bahwa Islam itu ya sebagai sumber nilai yang
apa ya? Ya Islam itu sebenarnya kan ilmu agama yang diturunkan pada manusia untuk kemaslahatan manusia, maka ya kita harus menerapkan itu gitu. Ya, secara bahasa sayanya begitulah. Bahwa di Islam itu ada seperangkat nilai gitu kan. Memang banyak ya karena Al-Qur'an, tapi kan karena ya banyak nilai-nilai yang harusnya, tapi kan ada pokok-pokok misalnya keadilan tadi, kesenangan, kemungkaran dan sebagainya itu yang digambarkan. Nah, kita coba untuk membaca itu. Nah, menjadi ruh gerakan, jadi kan ini nilai-nilai menjadi ruh gerakan yang kemudian membuat kita gelisah. Karena kalau orang sudah gelisah itu biasanya memunculkan nalar kritis kan. Nah, nalar kritis itu tapi terbingkai dengan model keberpihakan kita yang jelas tadi. Nah, di IMM itu sudah memenuhi, gitu. Ideologi itu sudah sangat memenuhi. Nah, teman-teman tinggal merumuskan dengan pemahamannya sendiri. Saya tadi sudah sebutkan beberapa. Saya tidak membahas satu persatu ya, karena tentu tidak akan cukup dalam waktu ini. Itu silakan teman-teman untuk diskusi. Tetapi saya mengambil pokok-pokoknya saja gitu. Nilai-nilai yang Ya, ini ada pertanyaan Mas dari Zulfikar Zak. Ya, Assalamualaikum, nama saya Zulfikar, izin bertanya, menurut pandangan Masnya mengenai seorang kader, khususnya kader IMM itu sendiri, menganut dualisme, dan yang kedua, mungkin bagaimana cara dan syarat ketentuan tegak dan terbentuknya sebuah ideologi. Terima kasih. Mengutarakan seorang kader menganut dualisme ideologi, Mas. Yang dimaksud dualisme itu mengikuti beragam gerakan mahasiswa gitu. Kalau yang kalau saya harus menentukan pilihan gitu. Gini, biasanya kalau di DAD kan teman-teman kan ditanya tuh apa motivasi teman-teman mengikuti IMM. Nah, biasanya di situ kan dapat digali lebih jauh ya. Nah, tapi ini jawaban saya pribadi ya. Kenapa saya ingin memilih IMM? Karena menurut saya saat saya SMA itu meyakini bahwa Muhammadiyah itu suatu organisasi yang cocok dengan pemikiran dan perilaku saya. Nah, gitu. Maka untuk merumuskan ke sana, saya hanya tahu IMM. Tahu IMM. Karena kenapa? Karena pasti lebih lebih dekat gitu kan. Lebih dekat corak pemikirannya pasti di IMM, gitu. Tidak di organisasi lain. Nah, itulah mengapa saya di IMM. Dan saya tidak menduakan. Walaupun saya juga tidak menolak segala sesuatu pemikiran yang dihasilkan oleh teman-teman gerakan yang lain. Nah, ini kan urusannya nanti kan tentang faktor keberpihakan jalan perjuangan gitu ya. Nah, saya memilih Muhammadiyah jalan perjuangannya karena saya anggap tidak memiliki paham ini. Jadi di IMM saya rasa sangat sudah cukup gitu untuk berperan gitu. Makanya saya memilih IMM. Karena IMM itu pasti menggali makna Islam, menggali makna Muhammadiyah, menggali makna kebangsaan. Ya kan? Islam diterjemahkan oleh Muhammadiyah, kebangsaan yang diterjemahkan oleh Muhammadiyah, kemudian kita yang merujuk ke Muhammadiyah. Nah, untuk bergabung dengan IMM itu begitu, gitu, memahami atau banyak belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di sumber itu tadi ya. Lain halnya mungkin dengan gerakan yang lain, tidak punya organisasi induk,
kemudian polanya yang menjadi berbeda gitu. Kalau Muhammadiyah kan polanya begitu, maka tidak jarang gaya perjuangan IMM itu sudah akan mirip dengan Muhammadiyah gitu. Pola-polanya itu pasti begitu ya. Misalkan teologi Al-Ma'un, karena tidak mau disebut ideologi Al-Ma'un, misalkan jadi teologi Al-Ma'un gitu ya. Itu menjadi sumber gitu ya untuk amal gitu, untuk legitimasi beramal gitu. Nah, beramalnya lewat apa? Misalkan lewat kelembagaan. Maka ya gayanya begitu gitu. Alumni IMM pasti begitu. Bergabung di kelembagaan tertentu. Gitu. Nah, maka bagi saya tidak ada pilihan lain kalau sudah di IMM untuk berdualisme gitu ya. Dualisme pemikiran. Kalau ke gerakan lain belum tentu tentu tidak membahas tentang Muhammadiyah, bahkan tidak mendalami secara organisasinya gitu. Tentu berbeda kan gitu. Islam Muhammadiyah saja sudah berbeda gitu. Nah, kira-kira itu. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua, Mas, yang ketentuan tegak dan terbentuknya sebuah ideologi, Mas. Syarat ketentuan tegak dan terbentuknya sebuah ideologi. Syarat ketentuan tegak. Lah itu di sejak komisariat kan sebenarnya di komisariat ini kan menjadi garda terdepan ya dalam mengawal gitu ya, mengawal proses kaderisasi. Karena di sana akan tertanam nilai gitu ya. Nilai dan itu alumni-alumni tidak akan lepas dari kekomisariatan gitu. Pasti misalkan saya kalau dipanggil untuk memberikan sesuatu di komisariat saya gitu misalkan, pasti akan tetap mau kalau dalam rangka masih bisa tercapai. Nah, syaratnya berarti komisariat harus memastikan pasca DAD ketika mereka DAD kan hanya sebatas saya senang IMM gitu. Saya tahu IMM gitu. Nah, dalam tahapan tahu ini biasanya atau senang atau biasa aja, ini kan beda-beda tarafnya. Nah, kalau misalkan dalam tahap tahu dan biasa saja, dia tidak merasa memiliki IMM, berarti kan ada nilai yang tidak sampai gitu. Nah, ini kan biasanya orang-orang begini akan kemudian menyingkir atau bukan menyingkir atau bukan disingkirkan ya. Maksudnya kemudian dengan bertahap dia akan minggir gitu. Maka arus yang kuat menjadi adalah arus yang bahwa saya memiliki IMM, saya punya cita-cita yang luas di organisasi dan saya yakin organisasi ini menjadi dapat merubah diri kita dan kita dapat berperan untuk orang lain. Kan seperti itu. Nah, syaratnya itu komisariat harus memastikan ideologisasi yang tertanam di kader-kader pasca DAD itu sudah selesai. Karena itu dulu. Nanti baru tahap pengembangan. Baru tahap penerjemahan ideologi yang secara sesungguhnya di tingkat berikutnya. Nah, itu syarat dan ketentuannya. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini, Mas. Kalau semisal terjadi bentrokan antara orang tua ini, yang Apa? dari Siti Harman. Yang dari Siti Harman ini kan menanyakan bagaimanakah menyikapi orang tua yang tidak menyetujui dalam berpemahaman IMM ataupun Muhammadiyah. Oh iya. Apa itu tadi? Nah, kalau kita meyakini bahwa IMM itu sebagai itu tadi gitu ya. Kalau misalkan orang tua yang tidak suka gitu atau tidak berkenan dengan IMM, ini sudah diadik semua kan? Maksudnya pesertanya udah diadik ya? Belum, Mas. Belum, Hah? Mas.
Oh, saya salah paham ternyata. Ya. Makanya kok pertanyaannya kok begitu-begitu. Saya kira Iya, ini sudah DAD. belum. Ini Ya, maaf ya. Saya nggak diingatkan tadi. Oke. Berarti maksud kalau kalau begini, kalau belum DAD kan saya agak lebih ini aja, lebih simpel harusnya. ya. Tapi udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah, kita tidak perlu melawan, tetapi kita perlu membuktikan. Gitu. Itu terkadang menjadi tantangan. Gitu ya. Ya misalkan dengan ber-IMM, saya berprestasi, gitu. Saya lebih enjoy, lebih percaya diri, gitu kan. Dan orang tua mendapatkan Anda memiliki perubahan-perubahan gitu di dalam pribadi Anda. Saya rasa jika hal positif yang ditampilkan kepada orang tua tanpa teman-teman menyelah pernyataan orang tua, saya rasa itu sudah menjadi hal yang bagus gitu. Orang tua saya itu bukan Muhammadiyah, orang tua saya itu tidak ikut organisasi apa-apa, tapi karena keyakinan saya sejak SMA itu meyakini bahwa Muhammadiyah itu cocok dengan gaya pemikiran saya gitu, bahwa saya menemukan Islam dengan gaya yang berbeda gitu. Islamnya tidak dalam aspek Islam tidak berhenti dalam tataran ibadah yang secara umum, tetapi dapat diterjemahkan melalui institusi-institusi gitu, pendidikan, sekolah, gitu kan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian panti jompo yang banyak, panti asuhan, gitu, kemudian rumah sakit dan sebagainya. Nah itu yang saya maksud dengan Islam gitu. Oh Islam itu ya harus begitu gitu. Islam itu pada saat Islam itu ya harus menampilkan diri di ruang publik gitu. Kalau enggak ya gimana? Namanya juga itu agama gitu. Nah, agama itu kan sumber nilai gitu, sumber pemahaman, sumber keyakinan. Nah, itu saya rasa yang jadi tidak perlu menyela, teman-teman hanya perlu membuktikan gitu. Membuktikan bahwa teman-teman di IMM mendapatkan hal yang sangat positif gitu. Ya, merupakan transformasi diri ya, perubahan diri itu yang sangat positif gitu. Misalkan prestasinya bagus, ya saya walaupun begini-gini meyakinkan diri saya cum laude gitulah, walaupun saya gitu loh maksudnya. Dan saya kuliah tepat waktu gitulah, gitu ya. Misalkan ya molor-molor nggak terlalu panjang, misalkan begitu. Ya karena identitas IMM jelas gitu, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nah itu berarti kan kita harus segera S1 biar dapat ilmu dan segera beramal gitu. Lah kalau kita masih kuliah terus kapan ngamal-ngamalnya, mikir kuliah aja nggak rampung. Gitu. Nah itu kemudian di ideologi yang lain, misalkan di nilai dasar ikatan itu ada istilah integrasi ilmu dan tauhid gitu kan. Itu kan sama aja kayak trilogi tadi, misalkan religiusitas, intelektualitas, humanitas. Nah teman-teman saya rasa cukup untuk menjadi IMM, menjadi orang yang berguna, dan teman-teman setelah berorganisasi tidak akan bingung karena punya skill. Itu yang menjadi penting gitu. Skill yang dimiliki itu dalam aspek kemampuan diri gitu ya. Yang tidak diajarkan di bangku kuliah, tidak diajarkan di lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lain, tetapi diajarkan dalam pergerakan mahasiswa Muhammadiyah. Nah, saya merasakan sekali gitu. Nah, itu. Bagaimana dengan nilai dasar ikatan atau yang biasa disebut NDI? Apakah bisa jadi rujukan dalam memahami ideologi IMM seperti 6 penegasan yang sudah dijelaskan tadi? Iya. Jadi untuk teman-teman calon kader baru gitu ya,
Ini akan diajarkan itu pasca DAD harusnya. Nah, gitu. 56. Makanya kalau di IMF kemudian diri bahwa sebagai IMF yang kita dapat di komisari kita nilai hidup kita gitu. Nilai mahasiswa itu bahwa profil jadi kesat gitu ya. Perangkat sebut bahwa teman dan ketika dalam hal kemungkaran ketidakadilan dinilai kita masuk dinilai maka di situ kita lalu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, disitulah biasanya teman-teman akan muncul. Akan merumuskan teori baru bahkan bisa. Tapi nanti biasanya kalau sudah semester akhir atau sudah S2 gitu. Nah, misalkan gini, ekonomi konvensional dianggap itu sangat kapitalistik misalkan. Maka rumusannya ekonomi Islam, bahwa ekonomi yang menurut Al-Qur'an gitu tidak menindas dan memiliki kemaslahatan yang luas. Misalkan begitu. Nah, itu kan ada penggalian-penggalian di situ. Itu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Oke? Oke, ini ada selanjutnya, Mas. Nah, bagaimana sih kalau kita mengajak teman-teman yang buat gabung di IMM? Karena mungkin ya berpikiran bahwa IMM itu hanya kalangan Muhammadiyah saja. Oh ya, enggak sebenarnya. IMM itu bukan untuk Muhammadiyah atau orang-orang yang kuliah sekolah atau terdahulunya di Muhammadiyah, tidak. Cuma memang agak sedikit membantu bagi yang sudah kuliah di Muhammadiyah, sudah agak kenal sedikit-sedikit karena ada pelajaran kemuhammadiyahan.
Nah, teman saya itu banyak yang tidak dari sekolah Muhammadiyah, bahkan bisa sampai struktural yang tertinggi gitu. Atau misalkan tidak dari bahkan dari keluarga NU misalkan atau dari keluarga yang ikut organisasi lain, tapi nah itu kembali ke pribadi tadi masing-masing gitu ya. Kalau saya berdasarkan niat, tapi kalau tidak berdasarkan niat itu yang saya rasa kalau orang tidak berdasarkan niat pasti tidak akan mau. Jadi berorganisasi juga ya namanya ikut-ikutan itu ya gimana gitu. Kecuali ikut-ikutannya gini ya, ikut-ikutannya misalkan. Jadi kalau kalau pergi kemana ngikut acara IMM, acara diskusi IMM, penguatan kapasitas kadernya diikuti terus gitu. Nah ikut-ikutan kayak gitu baik gitu. Tapi kalau hanya ikut-ikutan sekedar DAD, nah itu wassalam. Nanti kan yang saya sebut tadi pasti ada kriteria setelah DAD itu. Hanya mengetahui atau biasa-biasa saja. Kalau dia tidak menemukan sejatinya berorganisasi, dia akan menyingkir dengan sendirinya. Nah, teman-teman rutinitas saja, sering kumpul bareng, ngobrol. Ya tidak hanya jadi ngobrol dengan teman-teman IMM tidak mesti membahas tentang IMM, tetapi bisa dalam konteks yang lebih luas juga. Nah, itu juga menjadi cara untuk melekatkan teman-teman yang mulanya ikut-ikutan menjadi senang. Tapi teman-teman harus memasukkan itu. Jadi mulai bagaimana biar yang ikut-ikutan ini menjadi sangat senang gitu. Dan dia tidak akan berpaling dengan IMM. Nah, ini kan perlu rumusan gitu ya. Perlu rumusan untuk meyakinkan itu. Nah, itu teman-teman komisariat yang berperan. Komisariat itu yang ada di fakultas-fakultas itu ya. Oke, gitu ya Mas ya berarti. Dari Ya, teman-teman yang lain, kalau ada yang mau tanya silahkan. Masih ada beberapa waktu belum nanti kita tutup dan closing statement. sudah juga nggak apa-apa. Ya, maaf ya, saya apa tadi? Saya kira ini sudah DAD. Karena Hmm, sepengetahuan saya ini biasanya itu dibahas untuk penguatan ke-IMM-an gitu kan. Memang harusnya lebih spesifik satu satu apa? Satu topik, satu pembahasan gitu ya. Misalkan 6 penegasan, yaitu satu aja gitu. Nah, saya kira teman-teman sudah DAD dan sudah tahu Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa lah. Semoga teman-teman masih tetap bisa memahami kerangka yang saya sampaikan tadi. Ya, ini karena teman-teman sebelumnya terkendala pelaksanaan DAD itu Mas, makanya kita mengadakan forum seperti ini supaya lebih mengenal di awal begitu. Oh gitu. Ya, Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, karena waktu juga udah 5 menit lagi sepertinya Mas. Mungkin closing statement-nya terkait untuk adik-adik dan bagaimana sih tentang ideologi MM ini sendiri. Baik. Gimana Ya, Mas? ber-IMM itu harus menyenangkan gitu ya. Menyenangkan diri kita, menyenangkan teman-teman di sekitar kita, menyenangkan orang lain gitu ya. Membawa perubahan baik pada diri kita, teman kita, dan perubahan dalam masyarakat yang lebih luas, bangsa dan negara, bahkan dunia internasional gitu. Nah, ber-IMM kita akan diajarkan sesuatu hal yang soft skill ya, melatih kepemimpinan, merumuskan sesuatu hal, kemudian berpikir kritis, kemudian merancang sesuatu. Banyak hal yang didapatkan dari IMM sesungguhnya. Nah, kalau saya secara pribadi yang saya sebutkan tadi bahwa saya itu mengikuti IMM karena saya meyakini Islam yang diterjemahkan oleh Muhammadiyah itu cocok dengan passion saya dan pemikiran saya gitu. Nah, karena ini menjadi penting gitu. Nah,
boleh atau tentang yang lain sebagainya lah. Tetapi yang paling pokok saya itu tadi, secara filosofi Muhammadiyah mampu menerjemahkan Islam di ruang publik. Itu aja. Itu yang saya suka dan saya ingin tampilkan gitu di dalam pribadi saya. Nah, teman-teman hanya perlu menemukan titik yang menyenangkan dan bergembiralah dalam berorganisasi. Nggak usah diambil pusing atau nggak usah menganggap bahwa dengan berorganisasi kemudian kuliahnya nggak beres atau kuliahnya nggak benar. Aktivis-aktivis IMM itu banyak juga yang keluar negeri, banyak juga yang melanjutkan studi, bahkan yang kumlot banyak. Jadi dengan banyak beraktivitas, sebenarnya manusia itu menjadi lebih produktif, gitu loh. Semakin banyak orang berpikir, beraktivitas, maka akan menjadikan pribadinya semakin kuat. Nah, berorganisasi tentu harus menggembirakan dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arisanto yang telah memberikan pemaparan waktunya. Ya, poin terpenting di sini yaitu teman-teman di dalam mengikuti IMM itu harus senang, harus bergembira, jangan sepaneng, jangan sedih lah. Ya, mungkin seperti itu di dalam materi ideologi IMM. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host PDM. Monggo, Mbak Asti. Ya sudah, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman semuanya bisa meninggalkan forum ini. Baik, saya undur diri ya. Selamat bagi teman-teman sekalian yang meniatkan diri bergabung dengan IMM. Saya mendoakan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mengikuti. Tentu tak lupa pula harus mengikuti proses yang telah ditentukan oleh organisasi. Insya Allah membawa kebaikan bagi teman-teman sekalian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri ya. Ya, terima kasih Mas. Oke, Mas.